Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, ada baiknya sama-sama kita dengarkan, yaitu pembacaan manaqib singkat yang akan disampaikan oleh cucu dari Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saggaf, yaitu As-Sayyid Abdul Rahman bin Abdul Qadir As-Saggaf. Fa'alaihi falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'ma'ih wa ala'ih, wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'ih, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliya'ih. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kaki kita untuk hadir dan berkumpul di sini. Sejatinya kita semua berkumpul di sini karena cinta. Cinta kepada kaum salihin, cinta kepada aulia, khususnya kepada sahibul haul, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Teringat semasa hidup beliau sering membawakan kutipan dari kitab Al-Hubbul Khalid yang berbunyi Muhibbul Mahbub Mahbub, oh Mahbubul Mahbub Mahbub. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah akan menjadikan kita dicintai oleh Allah. Dan jika kita telah dicintai oleh Allah, kita akan dicintai oleh seluruh makhluk-makhluknya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Dan kemudian seluruh penghuni langit mencintai orang tersebut dan beliau pun hidup di bumi dengan penuh kebaikan. InsyaAllah hadirnya kita pada sore hari ini karena kecintaan kita kepada aulia dan salihin menjadikan kita mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya. Tidak terasa semakin terpaut jauh jarak antara kita saat ini dengan masa kehidupan Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Namun seharusnya dengan diadakannya acara haul ini menjadikan kita semakin dekat dengan beliau secara batin. Dan dengan menyimak sedikit kisah hidup beliau, semoga yang belum pernah bertemu beliau sewaktu hidup dengan berbagai keterbatasan menjadi kenal dengan beliau. Yang sudah kenal menjadi bertambah keterikatan dengan beliau. Dan yang terpenting, dengan kita menyimak kisah hidup beliau, kita dapat mengambil contoh dan meniru bagaimana perjalanan hidup seseorang yang berhasil menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf lahir dari orang tua yang soleh dan solehah. Ayah beliau, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, adalah seorang yang membaktikan hidupnya untuk mengajar dan berdakwah dan melayani umat. Ibunda beliau, Hajjah Barkah binti Ahmad Fushani, merupakan wanita solehah yang merupakan penghafal Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman di masa mudanya merupakan seorang anak yatim. Bahkan beliau pernah mengatakan kalau beliau merupakan anak yatim yang paling yatim. Karena pada saat masih kecil, ketika hari raya Idul Fitri, beliau tidak memiliki sepatu ataupun sendal untuk digunakan pada hari raya tersebut. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan alasan beliau untuk tidak menuntut ilmu. Keterbatasan yang ada, beliau kalahkan dengan niat dan tekad yang kuat untuk menuntut ilmu. Sehingga beliau mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah yang tidak didapatkan oleh banyak orang. Dari pernikahan tersebut lahir 21 orang anak. Di antaranya Al-Habib Muhammad, Al-Habib Ali, Al-Habib Umar, Al-Habib Alwi dan Al-Habib Abu Bakar, yang kesemuanya meneruskan dakwah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Keberhasilan Al-Habib Abdurrahman dalam mendidik anak-anaknya dan juga murid-muridnya menjadi anak dan murid yang soleh dan solehah tidak lepas dari keteguhan dalam memberikan pendidikan dan juga doa yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah. Bahkan setiap lahir seorang anak, Al-Habib Abdurrahman selalu berdoa dan bermunajat. Jika anak yang lahir akan bermanfaat, beliau meminta agar dipanjangkan umur anak tersebut. Sehingga tidak heran semua anak-anak beliau yang kita kenal saat ini, baik yang laki-laki ataupun perempuan, semuanya berhasil memberikan manfaat dengan meneruskan dakwah ayahandanya.
Adapun Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau lahir pada malam Senin 10 Jumadil Ula 1364 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 22 April 1945 Masehi. Sejak kecil beliau sudah dididik dengan pendidikan Nabi Muhammad dari ayahandanya. Bahkan beliau pernah bercerita kalau semua anak-anak Habib Abdurrahman tidak pernah dibangunkan untuk sholat subuh, tetapi semuanya sudah bangun lebih dulu dari sebelum subuh saat mendengar suara bakyak yang digunakan oleh ayahandanya. Dan sejak Habib Ali masih kecil juga, beliau sudah dikenalkan dengan para ulama salihin oleh ayahandanya. Habib Ali sering dibawa oleh ayahandanya ke majlis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan pada saat itu, kendaraan yang digunakan hanyalah sepeda ontel. Sejak masih kecil juga, beliau sudah ditanamkan kerapihan dan adab, terutama saat ingin hadir ke majlis ta'lim dan juga bertemu ulama. Beliau selalu diperintahkan untuk mencium tangan ulama bulak-balik. Bahkan setiap ingin dibawa ke majlis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau selalu dipakaikan pakaian yang rapih oleh ayahnya dengan menggunakan baju koko putih, jas dan juga kopiah putih. Sehingga saat bertemu dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau yang saat itu masih kecil mendapatkan doa langsung dari Habib Ali Al-Habsyi yang berdoa agar Allah memberikan Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf sama seperti apa yang Allah berikan kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ayahanda beliau, Habib Abdurrahman, tidak mengizinkan anak-anak beliau untuk belajar keluar sebelum beliau merasa anak-anaknya sudah pantas untuk menimba ilmu dengan guru-guru yang lain. Ketika Habib Abdurrahman merasa Habib Ali sudah pantas untuk belajar dengan guru-guru yang lain, Habib Ali kemudian melanjutkan belajar kepada habaib dan muallimin. Di antaranya Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kiai Haji Ahmad Junaidi, Ustadz Hadi Jawas, Al-Habib Abdullah bin Husain Asy-Syami Al-Attas, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, dan Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Selain itu beliau juga pernah mukim selama 40 hari di tempat Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di Makkah. Pada saat Habib Ali berusia 15 tahun, ayahanda beliau, Habib Abdurrahman, mengalami hilangnya penglihatan, sehingga beliau meminta Habib Ali untuk menggantikannya mengajar di Madrasah Saghafah Islamiyah. Kemudian pada usia 27 tahun, beliau mengajar dan menjadi kepala sekolah di Madrasah Islamic Center Kuitang. Beliau memiliki sifat haus akan ilmu yang begitu besar. Seringkali semasa hidup ayahandanya, beliau bolak-balik ke Bukit Duri untuk belajar atau menanyakan permasalahan-permasalahan yang belum dimengerti. Kehausan akan ilmunya ini juga terlihat saat beliau melanjutkan pendidikan kedua perguruan tinggi sekaligus, yaitu Institut Agama Islam Negeri dan juga Universitas Ibnu Khaldun. Belajarnya beliau dengan habaib dan ulama bukan hanya sekedar di majelis saja, tetapi benar-benar belajar dengan duduk, menyimak dan mengambil ilmu dari mereka. Sehingga saat usia beliau 31 tahun, Habib Ali mendapatkan ijazah keilmuan secara tertulis dari guru beliau, yaitu Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Dan dalam ijazah tersebut, Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur menyebut beliau dengan sebutan Al-Walad Al-Allamah. Kemudian pada usia 33 tahun, beliau juga mendapatkan ijazah secara tertulis dari guru beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah bin Nuh, dan menyebut Habib Ali dengan sebutan Bahrul Fahamah. Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf tidak pernah belajar ke luar negeri selain mukim selama 40 hari di Makkah. Tetapi beliau memiliki kemampuan berbahasa Arab yang sangat baik. Hal ini beliau dapatkan dari kegigihan beliau untuk belajar bahasa Arab dengan Habib Muhammad Asad bin Syihab, yang merupakan seorang yang berjasa dalam menyebarkan kemerdekaan Indonesia ke negara-negara Timur Tengah. Dengan Habib Muhammad Asad bin Syihab, beliau belajar bahasa Arab jurnalistik dari koran-koran dan majalah-majalah berbahasa Arab, sampai beliau memperoleh kemahiran berbahasa Arab yang setara dengan akademisi-akademisi Arab. Sehingga beliau dipercaya untuk menjadi penerjemah para ulama dari Timur Tengah yang datang ke majlis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Di antaranya yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dari Jeddah. Habib Ali merupakan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Hal ini terlihat
dari sikap beliau yang selalu mendengarkan dan menerima nasihat orang tuanya. Bahkan beliau yang sejak menikah tinggal di Menteng, pindah ke Tebet semata-mata karena perintah ayahandanya yang meminta agar beliau tinggal dekat dengan ayahandanya dan mendirikan majelis taklim di Tebet pada tahun 1994 yang kemudian majelis ini diberi nama Majelis Al-Afaf. Habib Abdurrahman saat itu mengatakan, "Ali, kamu pindah rumah dengan rumah Walid. Nanti kamu buka majelis taklim, orang-orang bakal datang, bahkan tamu-tamu dari negara lain pun akan datang." Dan saat ini kita menyaksikan begitu banyak yang datang ke majelis ini dari berbagai daerah, bahkan luar negeri, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Hal ini disebabkan tidak lain karena baktinya seorang anak, yaitu Al-Habib Ali kepada orang tua yang sekaligus juga guru beliau, yaitu Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Bahkan sepeninggalan ayahandanya, Habib Ali selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahandanya, yaitu membaca Yasin setiap pagi dan sore yang diniatkan untuk menangkal bala. Dan hal ini terus beliau kerjakan sampai masa senja beliau. Di usia beliau yang menginjak 68 sampai 70 tahun, semangat dan kegigihan beliau untuk menimba ilmu masih begitu besar. Di usia yang sudah tidak muda tersebut, beliau masih meluangkan waktu untuk belajar secara online dengan Al-Habib Abdullah bin Saleh Ba'bud di Madinah dan juga dengan dosen Al-Azhar, yaitu Dr. Ismail Al-Misri. Padahal pada saat itu beliau telah membina dan membimbing lebih dari 20 majelis ta'lim. Tidak hanya itu, kehausan beliau akan ilmu masih sangat terlihat dari banyaknya kitab yang beliau baca sampai beliau tertidur. Sehingga sangat sering keluarga beliau mendapati beliau tertidur dalam keadaan ditemani oleh kitab-kitab yang sedang beliau baca. Dalam berdakwah, beliau tidak pernah pilih-pilih dalam menghadiri undangan, apalagi sampai memasang tarif dari undangan tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh para salaf-salafnya. Sehingga tidak jarang beliau hadir ke acara yang berada di dalam gang-gang kecil. Dalam berbagai kesempatan beliau juga sering menyampaikan untuk mengajak orang ke dalam Islam dengan cara-cara yang baik. Di akhir hayatnya, beliau juga sering menyampaikan dan mengingatkan murid-muridnya agar menjaga persaudaraan kepada sesama, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang sering beliau bawakan, "Al-Muslim akhul Muslim, la yazlimuh, wa la yakhdhuluh, wa la yakdhibuh, wa la yahkiruh." Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustainya, dan tidak boleh juga merendahkannya. Dan Habib Ali juga berpesan agar kita umat Muslim selalu berpandai-pandai dalam menjaga diri. Beliau mengatakan, "Wahai umat Islam, berpandai-pandailah menjaga diri, berhentilah pada tempat berhenti, memohonlah pada tempat memohon, agar jangan sampai kita terperosok dalam suatu kehinaan yang tidak ada taubatnya lagi." Habib Ali memiliki ta'alluq dan keyakinan yang tinggi terhadap para aulia, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Sampai-sampai setiap beliau ingin mengajar kitab baru, beliau selalu menyempatkan untuk berziarah terlebih dahulu kepada penyusun kitab tersebut. Saat usia beliau 30 tahun, beliau melazimkan diri setiap malam Jumat untuk berziarah ke luar Batang dan melaksanakan sholat subuh di masjid luar Batang. Kebiasaan ini berjalan lebih dari 20 tahun tidak terputus. Sampai akhirnya pada tahun 1998 saat terjadi kerusuhan, beliau mendapat kabar bahwa akses ke luar Batang terhambat, sehingga kebiasaan yang sudah beliau lakukan lebih dari 20 tahun tersebut terhenti. Kemudian setelah kerusuhan berakhir, beliau mencetuskan gerakan sholat subuh berjamaah di Jakarta atau yang dikenal dengan subuh gabungan. Gerakan ini diresmikan pada tahun 1998 di Masjid Istiqlal yang dihadiri oleh Presiden pada saat itu serta berbagai elemen masyarakat. Selain itu pada tahun itu juga pertama kalinya acara maulid di kediaman beliau yang biasa diadakan mulai pukul 7 pagi menjadi subuh berjamaah sebagai pengganti dari ziarah dan sholat subuh yang beliau lakukan di luar Batang. Habib Ali memiliki kepedulian dan selalu mengayomi setiap orang yang beliau temui, sehingga banyak orang yang merasa beliau sebagai ayah sendiri, sampai akhirnya banyak orang yang memanggil beliau dengan sebutan Walid yang berarti ayah, sebagaimana anak-anak beliau memanggil beliau dengan sebutan tersebut. Kecintaan dan kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad SAW begitu besar.
Hal ini terlihat dari gerak-gerik beliau yang selalu berusaha mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad dalam keseharian. Terutama dalam hal penampilan, beliau tidak akan keluar kamar untuk menemui tamu, apalagi keluar rumah sebelum memastikan kerapihan pakaian yang beliau gunakan. Kerinduan beliau kepada Nabi Muhammad begitu terlihat, di mana setiap disebut nama Nabi Muhammad beliau selalu meneteskan air mata. Habib Ali wafat pada hari Jumat 2 Jumadil Akhir 1442 Hijriah pada waktu asar atau bertepatan pada 15 Januari 2021 Masehi. Namun sebelum wafat, beliau memberikan pesan yang berharga bagi umat Islam di Indonesia khususnya. Beliau mewasiatkan agar umat Islam jangan meninggalkan majlis ta'lim. Hadirin sekalian, demikianlah sedikit perjalanan kisah hidup Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Semoga kita semua bisa mengambil contoh dan meniru apa yang telah beliau contohkan. Semoga berkumpulnya kita pada sore hari ini menjadi alasan kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Kita ucapkan banyak terima kasih atas pembacaan managib yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita tambahan kecintaan kepada Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Dan mudah-mudahan dengan kita dengar managibnya, kita bawa pulang apa yang semestinya pada akhlak dari Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Mudah-mudahan itu semua mengobati pula rindu kita kepada Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf.